Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, dalam kegelapan malam, di balik bayangan yang tak terlihat, ada sesuatu yang mengawasi. Bukan sekadar mitos, bukan sekadar cerita, tapi sebuah rahasia yang tersembunyi di antara kita. Kisah ini akan membawa kalian ke dunia di mana ketakutan dan keberanian bertarung dalam keheningan. Selamat datang di Suara_Langit. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh misteri dan ketegangan. Setan Bermata Seribu. Sebuah cerita yang tidak hanya mencekam, tetapi juga mengandung hikmah yang bisa kita renungkan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Arka terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mimpi itu kembali lagi. Sosok mengerikan dengan ribuan mata yang mengawasinya dari kegelapan. Mata-mata itu bergerak, berkedip serempak, dan menatapnya tanpa henti. Ia menatap sekeliling kamarnya. Sepi. Hanya suara detak jam yang terdengar. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat hendak menoleh ke jendela, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu di sana. Perlahan, ia menoleh. Gelap di luar, tapi di balik kaca, ia melihat pantulan yang membuat tubuhnya membeku. Mata, banyak sekali, ratusan, ribuan, memenuhi jendela, menatapnya dalam diam. Arka mundur dengan napas tercekat. Saat ia berkedip, mata-mata itu menghilang. Jendela kembali kosong, hanya bayangan malam yang tersisa. Ia memejamkan mata sejenak, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Tapi saat ia berbalik menuju tempat tidur, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Aku melihatmu." Arka tersentak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia memandang ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun di kamarnya. Namun, di sudut ruangan, bayangan hitam berdiri diam, tidak bergerak, tidak bernapas. Tapi mata-mata itu tetap menatapnya. Sejak malam itu, Arka merasa hidupnya tak lagi sama. Setiap sudut rumahnya terasa seperti mengawasinya. Setiap pantulan di kaca, di genangan air, bahkan di layar ponselnya, selalu ada mata. Mata yang tidak seharusnya ada di sana. Di sekolah, ia mencoba bersikap biasa. Namun, saat sedang menulis di buku catatannya, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Di antara baris-baris tulisan, ada gambar mata yang entah kapan ia buat. Setiap halaman yang ia balik, penuh dengan sketsa mata, besar dan kecil, seperti terukir oleh tangannya sendiri. "Arka, lo kenapa?" Suara teman sekelasnya, Rian, membuyarkan lamunannya. Arka menatap Rian dengan mata nanar. "Lo lihat ini?" tanyanya sambil menunjukkan buku catatannya. Rian mengerutkan kening, lalu menggeleng. "Lihat apa? Itu cuma halaman kosong." Arka terdiam. Tangannya gemetar saat membolak-balik halaman. Semua sketsa mata itu hilang, seolah-olah hanya ia yang bisa melihatnya. Saat malam tiba, teror semakin nyata. Arka mengunci semua jendela, menutup semua cermin, dan memastikan tidak ada celah sedikit pun untuk bayangan itu masuk. Namun, suara itu tetap datang. "Aku melihatmu." Arka membeku. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Ia berani menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Namun, saat ia kembali menatap cermin di depannya, tubuhnya gemetar hebat. Bukan dirinya yang terpantul di sana, melainkan sosok gelap dengan ribuan mata yang tersenyum ke arahnya. Arka terdorong mundur, napasnya tersengal. Sosok dalam cermin itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan senyum aneh. Ribuan mata yang menempel di tubuhnya berkedip serempak, seolah mengamati setiap detail ketakutan yang terpancar dari wajah Arka. Tanpa berpikir panjang, ia meraih benda terdekat, vas bunga di meja, lalu melemparkannya ke arah cermin. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan. Arka terhuyung, jantungnya berdetak liar.
Saat ia melihat ke lantai, bayangannya masih ada di pecahan kaca, tetapi sosok itu menghilang. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Arka mengatur napas, mencoba menenangkan dirinya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat ia berbalik untuk meninggalkan kamar, sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. "Aku melihatmu." Arka berteriak dan berlari keluar kamar. Ia turun ke lantai bawah dengan langkah tergesa. Nafasnya tersengal saat ia membuka pintu depan dan berlari ke jalanan yang sepi. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara samar yang tidak bisa ia pahami. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya ingin menjauh dari rumah itu, dari cermin itu, dari makhluk mengerikan itu. Akhirnya, langkahnya membawanya ke rumah seorang pria tua yang tinggal di ujung desa, kakek Surya. Pria tua itu dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama, legenda yang telah dilupakan. Jika ada seseorang yang tahu tentang makhluk ini, maka itu adalah dia. Arka mengetuk pintu dengan panik. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wajah keriput kakek Surya muncul. Tatapannya penuh kewaspadaan. "Kau datang di waktu yang salah, Nak," kata kakek itu pelan. Arka terengah. "Saya butuh bantuan. Ada sesuatu yang mengikuti saya." Kakek Surya menatapnya lama sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Aku tahu apa yang kau lihat." Arka melangkah masuk, merasakan hawa aneh menyelimuti ruangan kecil itu. Aroma dupa dan kayu terbakar memenuhi udara. Di dinding, tergantung kain-kain tua dengan tulisan yang ia tidak mengerti. Kakek Surya duduk di kursi kayu usang dan menatap Arka dengan sorot mata dalam. "Makhluk yang kau lihat bukanlah makhluk biasa. Ia adalah kutukan yang sudah ada sejak lama. Setan bermata seribu." Arka menelan ludah. "Apa itu?" Kakek Surya menghela napas panjang. "Dahulu, ada seorang pria yang mengkhianati janjinya kepada Allah. Ia bersekutu dengan kegelapan, menukar jiwanya demi kekuatan yang ia inginkan. Tapi ia lupa satu hal, iblis tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih banyak. Pria itu dikutuk, matanya tak pernah bisa terpejam, dan ia dipaksa melihat semua dosa dan kegelapan dunia. Setelah kematiannya, rohnya tidak pernah tenang. Ia berubah menjadi makhluk yang terus mengawasi manusia, mencari mangsa baru." Arka merinding. "Kenapa dia memilih saya?" Kakek Surya menatapnya tajam. "Karena kau melihatnya. Dan sekarang, ia tidak akan membiarkanmu pergi." Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu berkedip. Bayangan di dinding bergerak sendiri. Dari sudut ruangan, muncul sesuatu yang membuat Arka membatu. Mata, banyak sekali, menatapnya dari kegelapan. "Aku melihatmu." Arka membeku di tempatnya. Mata-mata itu bermunculan di sudut ruangan, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang merayap keluar dari bayang-bayang. Cahaya dari lampu minyak bergetar, membuat bayangan di dinding seolah menari dalam kegilaan. Kakek Surya berdiri dengan tenang, meski raut wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Dengan tangan bergetar, ia mengambil segenggam garam dari kantong kecil di meja, lalu menaburkannya ke lantai sambil merapalkan doa. "Makhluk itu belum sepenuhnya masuk ke dunia ini," bisik kakek Surya. "Tapi jika kau tak segera menghentikannya, ia akan membawamu ke dalam kegelapan yang tak bisa kau bayangkan." Arka menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Sebelum kakek Surya menjawab, suara berbisik memenuhi ruangan. "Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Arka, aku melihatmu. Aku selalu melihatmu." Dinding ruangan mulai berubah. Tekstur kayu yang kasar kini menyerupai kulit manusia, dengan mata-mata kecil yang tumbuh di setiap sudutnya. Kelopak mata itu berkedip serempak, memandang Arka dengan tatapan kosong. Arka mundur, lututnya hampir menyerah. Kakek Surya dengan cepat menariknya ke tengah lingkaran garam yang ia buat di lantai. "Jangan bergerak dari sini," perintahnya. Sementara itu, makhluk itu semakin nyata. Dari kegelapan, sesosok tubuh perlahan muncul, hitam seperti bayangan, tetapi mata-matanya menyala dalam berbagai ukuran.
Ada yang sebesar bola pingpong, ada pula yang kecil seperti lubang jarum. Semua bergerak dan mengamati dengan haus. Arka, aku ingin melihat lebih dalam ke dalam dirimu. Suara makhluk itu melirih, seperti angin yang berbisik di telinga. Arka merasakan tubuhnya semakin lemas. Pandangannya mulai berbayang. Seolah-olah kekuatannya diserap oleh tatapan makhluk itu. Kepalanya terasa berat, dan seketika, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Mata-mata itu mulai muncul di kulitnya sendiri. Di punggung tangannya, di lengannya, di lehernya. Mereka berkedip. Ia ingin menjerit, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Arka, lawan. Jangan biarkan ia masuk ke dalam dirimu. Suara kakek Surya terdengar menggema, tapi tubuh Arka sudah hampir menyerah. Makhluk itu merayap lebih dekat. Kini hanya beberapa langkah dari lingkaran garam. Matanya yang tak terhitung jumlahnya menatap Arka dengan kelaparan. Aku melihatmu, dan sebentar lagi, kau akan menjadi bagianku. Di saat terakhir, kakek Surya meraih sesuatu dari kantong jubahnya, sebuah benda tua berwarna hitam pekat. Sebelum Arka sempat memahami apa yang terjadi, kakek Surya melempar benda itu ke tubuh makhluk tersebut. Seketika, jeritan memilukan memenuhi ruangan. Makhluk itu menggeliat, mata-matanya bergerak liar, sebelum akhirnya tubuhnya mulai meleleh menjadi kabut hitam yang menghilang ke sudut ruangan. Arka terjatuh, terengah-engah. Mata-mata yang tumbuh di kulitnya perlahan menghilang, meninggalkan rasa nyeri yang tak tertahankan. Kakek Surya menatapnya dengan sorot tajam. Ini belum selesai. Ia belum pergi sepenuhnya. Dan kau, Arka, belum benar-benar bebas darinya. Arka masih terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Tubuhnya lemas. Kulitnya terasa perih seolah habis terbakar dari dalam. Namun yang lebih mengerikan adalah bayangan suara itu yang terus bergaung di kepalanya. Aku belum pergi. Arka, aku masih melihatmu. Ia memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun saat kelopak matanya tertutup, kegelapan yang ia lihat bukanlah kehampaan biasa. Ia melihat bayangan berlapis-lapis, ratusan mata yang mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyeretnya kembali. Kau harus tetap sadar. Suara kakek Surya menyadarkannya. Arka membuka matanya dengan cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kakek, apa yang barusan terjadi? Saya hampir menjadi seperti dia. Suaranya bergetar. Kakek Surya menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Ia telah meninggalkan jejaknya di dalam dirimu. Jika kau lengah, ia akan kembali. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Arka menggigit bibirnya. Ia ingin menolak kenyataan itu, tapi tubuhnya masih merasakan efek dari tatapan setan bermata seribu. Bagaimana cara menghilangkannya sepenuhnya? Tanyanya lirih. Kakek Surya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Hanya ada satu cara, tapi jalannya berbahaya. Kau harus menemukan tempat asalnya dan memutus ikatan yang membuatnya tetap ada di dunia ini. Arka menelan ludah. Di mana tempat itu? Kakek Surya menatapnya lama sebelum menjawab. Di hutan tua di perbatasan desa. Di sanalah semuanya dimulai. Kau harus pergi ke sana sebelum makhluk itu menjadi semakin kuat. Hutan tua itu. Arka tahu tempat yang dimaksud. Hutan itu telah lama dianggap terlarang. Tak ada satupun penduduk desa yang berani masuk ke dalamnya. Beberapa yang nekat mencoba, tak pernah kembali. Tidak ada pilihan lain, nak. Lanjut kakek Surya. Jika kau tidak melawan sekarang, maka cepat atau lambat, kau akan menjadi miliknya. Arka mengepalkan tangannya. Ketakutan masih menyelimutinya. Tapi ia tahu ia tak bisa terus bersembunyi. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Meskipun suaranya bergetar. Kakek Surya mengangguk pelan. Aku akan membantumu sejauh yang aku bisa, tapi selebihnya, kau harus menghadapi ini sendiri. Malam itu, Arka tak bisa tidur. Mata-mata itu mungkin tak lagi tampak di kulitnya, tapi tatapannya masih terasa, seolah mengawasi dari setiap sudut ruangan. Menunggu.
bersiap untuk kembali mengambilnya. Di luar, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pepohonan bergoyang liar, seakan memberikan peringatan. Hutan tua itu sudah menunggu, dan kegelapan di dalamnya mungkin lebih dalam dari yang ia kira. Udara dingin menusuk kulit saat Arka berdiri di tepi hutan tua. Angin berhembus melewati dahan-dahan tinggi yang menjulang seperti tangan raksasa yang mencoba meraih langit. Pepohonan di sana berbeda dengan yang pernah ia lihat. Batangnya hitam legam, dedaunannya seolah menyerap cahaya, menciptakan bayangan pekat yang tak bisa ditembus mata biasa. Kakek Surya berdiri di sampingnya, menggenggam tongkat kayu tua yang ujungnya berhiaskan benang merah. Ingat, Arka, jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, apapun yang memanggil namamu, tetaplah berjalan ke depan. Arka menelan ludah. Napasnya berat. Bagaimana saya tahu kemana harus pergi? Makhluk itu akan menunjukkan jalannya, jawab kakek Surya. Karena kau sudah menjadi bagian dari permainan ini, ia akan menuntunmu ke sumber kekuatannya. Tapi jangan tertipu oleh apa yang kau lihat. Tanpa menunggu lebih lama, Arka melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu kakinya menginjak tanah yang gelap, dunia di sekitarnya berubah drastis. Suara jangkrik dan burung hutan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara bayangan. Langkah demi langkah, ia menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Dedaunan yang ia injak terasa lunak, seperti daging yang membusuk. Bau anyir menguar dari tanah, membuat perutnya mual. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak yang ia lihat. Mata, di batang pohon, di sela dedaunan, bahkan di tanah yang ia pijak. Mereka mengawasinya, berkedip serempak, seolah sedang menunggu sesuatu. Arka mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun suara itu kembali datang. Arka! Suara berbisik yang begitu dekat, seolah ada yang bernafas di tengkuknya. Kau tak bisa lari dariku. Arka merapatkan genggamannya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayapi tubuhnya. Tapi kegelapan semakin pekat. Bayang-bayang di sekitarnya bergerak liar, membentuk sosok-sosok tak berwajah yang perlahan mendekat. Ia mempercepat langkahnya, hampir berlari. Di kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah pohon raksasa yang berbeda dari yang lain. Kulit batangnya merah seperti darah, akar-akarnya membentuk lingkaran aneh di tanah. Dan di tengah-tengahnya, sebuah lubang besar menganga, gelap seperti jurang tanpa dasar. Dari dalamnya, suara itu kembali bergema. Sudah waktunya, Arka, masuklah, dan lihat apa yang ada di dalam dirimu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, di dalam lubang itu tersembunyi rahasia makhluk tersebut. Tapi juga, di sanalah ketakutan terbesarnya menunggu. Ia berdiri di ambang kegelapan, tubuhnya gemetar. Pilihan ada di tangannya, dan waktu semakin menipis. Arka berdiri di tepi lubang itu. Angin dingin berhembus dari dalamnya, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Suara-suara berbisik semakin jelas, menggema di kepalanya, memanggil-manggil namanya dengan nada yang semakin mendesak. Masuklah, Arka, kau sudah sejauh ini. Kau harus tahu kebenarannya. Tangannya gemetar, kakinya terasa berat. Namun sesuatu di dalam dirinya menariknya untuk melangkah lebih dekat. Jantungnya berdebar kencang saat ia akhirnya menginjakkan kaki ke dalam lubang tersebut. Begitu tubuhnya melewati ambang pintu kegelapan, dunianya berubah. Ia jatuh. Bukan jatuh ke dalam jurang, melainkan ke dalam ruang tanpa batas, di mana bayangan-bayangan bergerak seperti kabut yang hidup. Suara-suara itu kini lebih jelas, bergaung dari segala arah. Dan di sana, di tengah lautan bayangan, ia melihatnya. Setan bermata seribu. Sosoknya menjulang tinggi, tak berbentuk seperti manusia, melainkan seperti kabut pekat yang terus berubah-ubah. Matanya, ratusan, bahkan ribuan, berkedip dalam pola yang tak bisa dipahami, seakan mengawasi segala arah sekaligus. Arka! Suaranya bergema, dalam, dan menggema hingga ke dalam pikiran.
Arka merasa tubuhnya melemah. Matanya hampir terpejam. Tidak, gumamnya. Ia menggertakkan giginya, berusaha melawan efek dari tatapan mengerikan itu. Makhluk itu bergerak mendekat. Kau milikku, kau telah melihatku, dan kini, aku adalah bagian darimu. Arka mundur selangkah. Tidak, aku bukan milikmu. Tiba-tiba, dari dalam sakunya, ia merasakan sesuatu yang hangat. Tangan gemetar merogoh saku, dan ia menemukan sebuah benang merah yang sebelumnya diberikan oleh kakek Surya. Cahaya lembut terpancar darinya, membuat makhluk itu mundur sedikit. Arka menatap benang itu, lalu kembali menatap makhluk itu. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengangkat benang merah itu tinggi-tinggi dan mengucapkan doa yang diajarkan oleh kakek Surya. Kata-kata itu bergetar di udara, bergema di ruang hampa ini. Makhluk itu menjerit. Satu persatu matanya mulai meleleh, lenyap dalam pusaran bayangan. Suara bisikan yang tadinya memenuhi kepalanya mulai meredup. Kegelapan di sekitarnya berguncang hebat, seakan dunia ini sedang runtuh. Arka merasakan tarikan kuat di tubuhnya. Dunianya berputar. Cahaya mulai menyeruak dari segala arah, menelan bayangan-bayangan yang tersisa. Dan lalu, semuanya menghilang. Arka terbangun dengan tubuh berlumuran keringat. Ia masih berada di tepi hutan tua. Napasnya tersengal. Kakek Surya berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kelegaan. Sudah berakhir, kata kakek Surya pelan. Arka menatap langit. Matahari perlahan mulai naik, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, setan bermata seribu belum benar-benar lenyap. Ia hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk kembali membuka matanya. Kisah ini mengajarkan bahwa ketakutan terbesar manusia seringkali datang dari dalam dirinya sendiri. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan bisikan dan tipu dayanya. Namun siapapun yang berlindung kepada Allah, maka ia akan selamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 99-100. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Kisah setan bermata seribu ini hanyalah fiktif, dibuat dengan nuansa seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak kisah menarik lainnya yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.